Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Atas permintaan teman-teman agar dibuatkan tutorial tendangan balik atau tendangan melingkar. Nah, pertama-tama maaf teman-teman, ini pengambilan gambar dan juga editannya tidak terlalu profesional sekali. Ya, semoga lah teman-teman semua sekeluarga dalam keadaan sehat-sehat serta dapat beraktivitas sesuai dengan harapan. Nah, kali ini apa yang saya sampaikan tadi, saya akan coba untuk berbagi lakukan tendangan balik dengan media samsak. Nah, sebelumnya mesti harus diperhatikan ada beberapa pakem menurut pengalaman saya ketika akan mengeksekusi tendangan baik kanan ataupun kiri ke daerah badan samsak dengan cara membalikkan badan. Nah, dalam keadaan seperti sekarang, kita yang pertama-tama perhatikan adalah posisi antara samsak dengan kita berdiri, jadi tidak boleh terlalu dekat sekali dan juga tidak boleh terlalu jauh. Kita ambil jaraknya adalah sepanjang kaki. Kalau saya mungkin bodinya tidak terlalu tinggi sekali, ya paling jaraknya sesuai dengan takaran daripada jarak maksimal yang kaki saya sampaikan ke daerah badan samsak. Untuk itu sangat diperhatikan apa yang saya sampaikan tadi. Pertama adalah tentang posisi kaki, posisi jangkar di bawah, ada posisi yang lurus berhadapan langsung dengan samsak, dan juga ada posisi salah satu kaki di depan, dan jarak daripada antara satu kaki dengan kaki yang lain tidak boleh terlalu luas atau panjang, yaitu minimal dalam posisi dalam keadaan normal kita berdiri. Kedua, selanjutnya kita perhatikan antara jarak kita berada dengan posisi samsak. Paling tidak ketika akan melakukan gerakan ke depan samsak, melangkah sedikit, bukan langkah sedikit, katakanlah kita akan melakukan seperti dengan kaki kanan, dengan cara memutar seperti ini, posisinya sudah putar. Ini gerakan pertama, jadi posisi memutar, tapak kaki. Perhatikan apa yang saya tunjukkan, dan selanjutnya akan melakukan tendangan dengan kaki kanan ke arah belakang. Jadi posisi kaki kiri tidak boleh menghalangi kedatangan daripada kaki kanan akan melaju ke daerah badan samsak. Nah, kebanyakan teman-teman perhatikan untuk anak pemula ya, baru belajar untuk melakukan tendangan balik, itu adalah salah penempatan daripada jangkar ataupun kaki yang ada di bawah. Dia akan sering dihalangi kaki yang akan melakukan tendangan ke arah badan samsak ataupun posisinya kurang bagus. Nah, kalau posisinya seperti ini, kaki tidak boleh juga ditekuk. Maka saya sering katakan juga pada video sebelumnya, jadi posisi kaki yang menjadi jangkar atau pancar itu mesti lurus, jadi tidak boleh goyah, karena kekuatan kaki yang akan mengeksekusi ke daerah badan samsak tersebut benar-benar yang menjadi tumpuan di bawah tersebut adalah kaki daripada yang menyentuh ke tanah. Sekarang secara awal sudah, kita tinggal memutar dan melakukan eksekusi langsung ke daerah badan samsak. Lalu kita menggunakan tendangan kaki kanan ke daerah badan samsak tersebut. Gerakan ayunan samsak juga penting sangat diperhatikan, karena dia bergerak menuju jarak jauh dan juga jarak dekat, teman-teman. Saat dia akan datang, sekarang saya tunjukkan. Begitu salah penempatan kaki, ini salah penempatan kaki kirinya. Walaupun ini diputar, dia akan mengarah ke daerah samping samsak, karena posisinya terhalang oleh penempatan tapak kaki yang ada di bawah. Artinya yang benar adalah seperti ini. Kakinya lurus, yang satu dengan tangan kanan itu kaki, posisinya tapak kaki tersebut adalah lurus, sehingga saat mengeluarkan kaki kanan ke daerah badan samsak, dia tidak akan terhalang oleh kedatangan ataupun posisi kaki yang ada di bawah. Gerakan samsak seperti ini, maaf saja nih caranya ayunannya kurang bagus, karena memang saya sedikit pendekkan, dia nggak terlalu jaraknya ke bawah. Setelah saya ulang kembali, inilah dia. Ini untuk
pemula mungkin, walaupun saya yang sering ataupun tidak keseringan sekali menggunakan media samsa sebagai partner media olahraga, melakukan gerak-gerakan ini pun seringan salah. Arti penempat kaki dan kedatangan samsa itu sering berjalan. Ya maklum saja, karena sekarang saya sudah berusia 61 tahun. Nah, inilah tujuannya saya tetap konsisten berusaha dengan waktu yang ada, bergerak walaupun dengan durasi waktu yang pendek ataupun tidak terlalu lama, menggunakan samsa sebagai media olahraga untuk mengelastisitaskan antara otot organ tubuh, baik tumit, pinggang, pinggul, semuanya yang terkait dengan gerakan samsa. Nah, sekarang sudah kita lakukan gerakan ini. Saya ulang gerakannya dengan gerakan pelan, putaran pelan agar jelas. Nah, posisinya setelah mengeksekusi sedikit ada loncatan di kaki yang di bawah sedikitnya meloncat. Ini gerakannya saya tambahkan kecepatan lagi 1 strip saja sehingga enak dilihat, lalu dalam bisa memberikan narasi ataupun tutorialnya. Nah, teruslah dilakukan teman-teman. Kalau sekali mungkin tidak tepat ya, karena posisi kaki dan termasuk juga gerakan daripada lintingan. Memang kelihatannya kalau kita hanya menonton pada video ini begitu memutar, enak sekali kelihatannya. Seandainya posisi kaki di bawah dan juga gerakan kaki kanan yang melaju ke dalam badan samsa sudah tepat pada badan samsa, tampilan daripada kita melihat ini akan enak sekali, dan termasuk kita membawakan pastilah itu akan lebih nyaman. Namun ada beberapa kesalahan yang sering terjadi seperti apa saya sampaikan tadi, adalah penempatan atau memutar kaki yang di bawah, yang di bawah itu posisinya tidak tepat, sehingga untuk mengeksekusi daripada kaki yang akan kita gunakan untuk melakukan gerakan tendangan balik itu dia akan terhalang. Untuk itu bila harus terus dilatih secara pelan-lahan dahulu tanpa menggunakan tenaga terlalu besar. Sekarang posisinya untuk penambahan kakinya agar tidak monoton dengan gerakan membalik saja, boleh saja kita tambahkan seperti apa yang saya peragakan ini. Pertama-tama kita julurkan kaki kiri ke depan, sebabnya ataupun istilahnya adalah untuk menghalu, menghadang kedatangan samsa yang berayun ke daerah pertahanan kita. Dan setelah terasa samsa sudah agak menjauh daripada posisi awal kita berada, baru dilakukan tendangan balik apa yang kita tutorialkan di awal tadi. Itu secara singkatnya sesuai dengan pengalaman saya teman-teman. Semoga lah yang meminta tutorial ini bisa dapat memahami dan ada manfaatnya. Secara keseriusan memang diperlukan pola-pola pelatihan untuk senam agar kekuatan lentingan kita waktu melakukan tendangan balik tersebut itu ada dorongan daripada otot ke daerah badan samsa itu sangat diperlukan. Nah, teman-teman dapat perhatikan tadi setiap saya melakukan tendangan karena posisi kaki tidak tepat, akhirnya sempoyongan karena dorongan samsa, dia mengandung tenaga. Sebab samsa yang kita lakukan tendangan ke depan, kembalinya ke daerah kita karena posisi jangkar di bawah tidak kuat ataupun tidak tepat posisinya, hal tersebut pastilah akan menjadi pertahanan kita sempoyong atau tergeser dari gerakan semula. Kalau itu terjadi, otomatis untuk mengeluarkan tendangan selanjutnya itu susulan gerak tersebut akan menjadi berkurang powernya. Untuk variasi teman-teman bisa tambahkan sedikit agak loncat, tambahan loncatan ataupun sifatnya jinjet, sehingga variasi ketika kita berolahraga menggunakan media samsa tidak terlalu monoton. Banyak hal yang dapat kita lakukan teman-teman dalam penggunaan media samsa. Hanya saja berkali-kali saya katakan, ketika berolahraga menggunakan media samsa di usia lanjut, cara berpikir kita adalah samakan dulu bahwasanya berolahraga tersebut merupakan menggerakkan organ tubuh kita, baik itu di leher, dada, lengan, perut, pinggang, pinggul, paha, tumit,
serta dilutut. Kalaupun hal ini kita lakukan menggunakan media samsak di usia lanjut spesial 1 tahun ini, artinya yang penting kita dapat bergerak. Bahwasanya samsak tersebut adalah media, dia bukan suatu lawan yang seperti teman-teman perhatikan bagi teman-teman ataupun orang-orang yang sedang menggeluti klasik menggunakan samsak karena akan ada event ataupun pertarungan. Nah tentulah hal tersebut dilakukan secara maksimal, baik menggunakan tenaga besar, baik menggunakan teori-teori yang betul-betul profesional. Namun kebalikannya, kalau kita ya karena suatu hobi saja, suatu kesenangan, ataupun yang penting dapat menggerakkan, mengelastisasikan otot kita dari semua organ tubuh yang ada. Untuk selanjutnya teman-teman, saya akan coba berbagi pengalaman, mudahan sama sehat, masih juga ada waktu, kita akan berbagi pengalaman teknik atau tutorial menggunakan pukulan dengan getaran pada pinggang pinggul seperti saya peragakan ini di kemudian hari. Kita memukul dengan santai, dalam posisi santai. Setelah samsak datang ke daerah pertahanan kita, dengan secara spontanitas langsung menggerakkan badan. Tentu hal ini seperti video-video yang saya sampaikan adalah kebersamaan daripada pinggang, pinggul, lengan, tumit di bawah itu akan sangat memegang peran. Nah teman-teman, ini karena saya berolahraga di matahari cukup. Terima kasih.